Malam hari ini adalah kaidah fikih yang bunyinya makana aktaru fidlan kana aktaru fadlan. Artinya ibadah yang lebih banyak perbuatannya lebih banyak pahalanya. Ibadah yang lebih banyak perbuatannya lebih banyak pahalanya. Contohnya di kitab ini, karena fasdul witri afdol min waslihi, memisahkan witir. Sholat witir kan 3 rakaat, kita bisa jadi 2 kali salam, itu lebih afdol dibanding menyambungnya sekali salam. Jadi sholat witir itu ayahku boleh kita sambung 3-3-nya sekali salam boleh. Tapi kalau kita pisah dia 2 rakaat salam, baru kita tambahin 1 rakaat lagi, ini lebih banyak pahalanya dibanding menyambungnya. Maksudnya apa? Maksud. Contohnya lagi di kitab ini, sholatun nafli qa'idan ala nisbi min sholatil qa'imi. Kita kondisinya sehat, malas kita berdiri, ingin sholat sunnah, kita sholat tarawih di masjid, malas kita berdiri padahal kita sehat, boleh. Kalau sholat sunnah, boleh sholat sunnah orang yang sehat duduk, tapi pahalanya separuh dari yang berdiri. Kalau kita malas lagi, kita berbaring, boleh sholat tarawih berbaring, tapi pahalanya 1/4 dari yang berdiri. Maksud orang Bapak? Tapi setelah kita lakukan di masjid kan, berbaring pula Bapak di masjid, dibilang orang Bapak stroke. Maksud orang Bapak? Kalau di rumahnya, misalnya Bapak mau sholat witir di rumah berbaring sambil boleh. Tapi pahala orang yang berbaring 1/4 dari berdiri, separuh dari yang duduk. Pahala yang duduk separuh dari yang berdiri. Saya. Jadi kenapa begitu? Karena lebih banyak geraknya kalau berdiri. Kaedahnya tadi, makin banyak gerak, makin banyak pahala. Saya. Maksud apa? Tapi tidak termasuk dalam kaedah ini beberapa hal. Contohnya, sebutkan di kitab ini, ada juga ibadah yang paling sedikit, lebih sedikit tapi lebih banyak pahala. Ibadahnya lebih sedikit tapi banyak pahalanya. Tadi kan kaidahnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Nah, ada juga ibadah-ibadah ayam yang lebih sedikit dia tapi lebih banyak pahalanya. 1. Sholatu marratan fil jamaah. Sholat kita sendiri berjamaah. Sholat kita sendiri berjamaah. Sekali berjamaah kita itu afdolu min fi'liha wahdahu khamsan wa isrin. Lebih afdol daripada sholat kita sendirian 25 kali. Nah, sholat tadi Bapak di sini berjamaah itu lebih hebat dari sholat sendirian 25 kali. Padahal mana lebih sedikit perbuatannya? Sholat jamaah sendiri sekali. Sholat kita di rumah 25 kali, lebih besar lagi pahalanya sholat berjamaah sekali. Nah, ini tidak termasuk dalam kaidah ini. Yang tidak termasuk dari kaidah ini apa lagi? Membaca surah saat sholat. Dibacanya surah lengkap, 1 surah. Dibacanya qul huwallahu sampai habis. Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Ini lebih afdol dibanding dibacanya surah-surah panjang tapi separuh-separuh. Maksud orang Bapak? Kan kadang mau imam itu kan dibuatnya surah-surah panjang kan? Bagaya-gaya kan? Saya kan? Ya. Malah lupa dia, ada yang bisa menyambungnya. Bagaya-gaya itu. Kalau kita pakai surah panjang, pastikan jemaah kita di belakang kita orang-orang pintar. Karena kalau kita lupa bisa mereka sambung. Supaya kita overacting. Kalau tak jemaah kita itu tak berilmu. Maka disebutkan di kitab ini ayat Umar, kalau kamu sholat
kamu pakai surah-surah pendek itu lebih bagus tapi lengkap dibanding surah-surah panjang tapi separuh-separuh. Jelas? Jelas. Kecuali, ada kecualinya lagi. Sholat tarawih. Kalau sholat tarawih kata ulama, kata Imam Ibnu Shalah, lebih afdol surah-surah panjang dipotong-potong, tapi ada syaratnya lagi. Syaratnya lebih bagus surah-surah panjang dipotong-potong dengan syarat ingin menghatamkan Quran semuanya. Berarti dibacanya lah surah itu sampai habis Quran seperti di Makkah. Kalau ada separuh-separuhnya, ya ayyuhalladzina amanu habis, potong lagi, habis, tapi tidak semua Quran, ini tidak abdul. Lebih bagus Bapak buat kamu wadduha sampai habis, lam nasroh sampai habis. Maksud orang Bapak? Jelas ya? Jelas ya? Kemudian apa lagi contohnya? Duha, sembahyang duha itu Bapak maksimalnya sembahyang duha itu 11 rakaat. Paling banyak sholat duha 11 rakaat. Tapi lebih afdol kita sholat duha itu 8 rakaat. Kenapa nggak 11? Karena 8 rakaat yang biasa dikerjakan Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Kalau jumlahnya paling banyak berapa? 11. Aturannya tadi kan kaedahnya lebih banyak kerja, lebih banyak pahala. Tapi kalau sholat duha, bagusan kita ambil yang 8 itu. Kenapa? Nabi Muhammad lebih sering mengerjakan 8 rakaat dibanding 11 rakaat. Jelas? Maksudnya di hatimu? Masuk ayat? Masuk. Kemudian mengkosor sholat, memendekkan sholat lebih afdol daripada menyempurnakan sholat. Kalau musafir kita kata ulama sudah sampai 3 hari 3 malam. Kalau musafirmu ayah sudah sampai 3 hari 3 malam atau jarak 3 marhalah sekitar 270 kilo, lebih baguslah kamu mengkosor sholat daripada berhenti di tengah jalan sholat sempurna. Tapi kalau jarakmu belum sampai 3 hari 3 malam, perjalananmu hanya ini ke Medan, lebih bagus ayah singgah, sempurnakan sholatmu. Yang 4 rakaat buat 4 rakaat, karena belum sampai 3 hari 3 malam. Tapi kalau sudah sampai 3 hari 3 malam, bagusanlah kita membuatnya mengkosor. Jelas? Jelas saya? Jelas. Kita lanjut lagi. Disebutkan lagi di kitab ini, sholat subuh lebih afdol dari sholat semua sholat. Padahal sholat subuh itu berapa rakaat? 2. Kalau kita pakai kaidah tadi, lebih banyak kerja, lebih banyak pahala. Seyogyanya yang banyak pahala sholat zuhur, sholat asar. Kenapa? 4 rakaat isya. Tapi dalam agama Islam lebih afdol sholat subuh. Kenapa? Lebih sukar mengerjakan sholat subuh, lebih payah, mengantuk-ngantuk. Maka dibilang Nabi, yang mengangkat derajat seseorang diantaranya adalah 1. Berwudu saat dingin, sholat subuh. Yang kedua, kasratul khutuu ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Yang ketiga, intisarus sholat ba'da sholat, menunggu waktu sembahyang setelah waktu sembahyang. Yang tiga itu berwudu saat dingin, banyak langkah ke masjid. Satu lagi, menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya dari timur ya? Maksud kan? Kemudian ayat selanjutnya disebutkan di kitab ini, tahbibu raka'atil fajri, meringankan sholat sunnah fajar. Sebelum kita sholat subuh, sholat fajar kita 2 rakaat, itu lebih bagus kita pendekkan dibanding memanjangkannya. Walaupun memanjangkannya banyak pahala, tapi lebih bagus, lebih afdol pendekkan sholat qobliyah fajar. Dalam Islam ya. Lalu dibilangnya lagi di sini ya, lebih bagus katanya haji itu dan umroh lebih bagus ayah berkendaraan dibanding berjalan kaki. Jadi lebih banyak pahala sebenarnya berjalan kaki kan. Tapi kalau haji dan umroh lebih banyak, lebih bagus berkendaraan kita menuju Makkah. Berkendaraan, jangan jalan kaki.
dari bandara ke Makkah jalan kaki laku biar banyak pahala. Gak usah. Karena Nabi Muhammad pun pakai kendaraan dia ke Makkah. Lebih bagusnya berkendaraan ke Makkah. Sampai di Makkah baru turun dari kendaraan itu. Maksud orang bapak, aku jalan kaki lah aku dah biar banyak pahalanya dari Makkah. Sampai di Makkah udah habis Arafah. Maksud orang bapak, berapa gaya-gaya? Perlu berilmu. Ya ayah. Kemudian ayah disebutkan lagi di kitab ini ayah. Ada juga ibadah yang sedikit kerjanya banyak pahalanya. Di antaranya sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Sholat kita di Masjidil Haram 2 rakaat itu setara dengan 100.000 sholat di masjid yang lain. Sholat kita di Masjid Nabawi setara dengan 1.000 sholat di tempat yang lain. Sholat kita di Masjidil Aqsa setara 500 sholat di tempat yang lain. Nah, jadi ayah mana tahu ada uangmu berangkat umroh biar dapatmu 100.000 pahala sholat sekali sholat pun diminta. Tapi tidak boleh digunakan ini mengkodo. Banyak itu masyarakat, aku Ustaz banyak sholatku yang tinggal. Terus berangkatlah aku dulu umroh. Sampai di Makkah biar sholat aku sholat zuhur setara 100.000 sholat zuhur. Kodo adalah semua sembahyangku yang tinggal itu. Tidak bisa. Pahalanya yang setara 100.000. Kalau sholatnya tetap satu bisa. Maksud orang bapak? Jangan bapak main-main matematika ya. Maksud orang bapak ya? Nah, ada juga ibadah yang sedikit kerjanya tapi pahalanya banyak. Apa itu? Azan. Azan lebih hebat daripada imam. Lebih afdol azan daripada imam. Imam itu hanya memimpin, azan itu memanggil. Lebih hebat tukang panggil daripada pemimpin. Makanya kalau ada kenduri, siapa yang lebih banyak pahalanya? Yang mengundang. Yang bawa doa sedikit. Yang banyak bontot yang berdoa. Terbalik. Yang banyak bontot bawa itu. Padahal yang undang yang capek ke kemarin kan. Banyak kenduri bang salam. Banyak pula titipan. Banyak pula titipan. Ada. Tolong diperhatikan dia Pak. Sama dengan apa Bapak? Ada acara kulhu. Yang capek siapa sih? Protokol. Menyuruh orang masuk. Pernah aku kulhu di Kota Pinang. Aku dapat 2 bubur. Padahal aku cuma ceramah. Protokolnya cuma dapat 1. Kasihan aku nih. Dikasih. Saya ya. Maksud orang Bapak ya? Nah, ya. Kemudian ayah sebutkan lagi di kitab ini bahwa marsidokah kepada kerabat kita lebih besar pahalanya dibanding kepada orang lain. Tapi dengan catatan kerabat kita di kampung ini. Kalau kerabatmu semua dibunuh di luar kampung, lebih bagus lagi pahalanya marsidokah kepada tetanggamu. Kalau sudah di luar kampung, yang di dalam kampung yang bagus. Kenapa begitu? Karena sudah ada pemindahan sedekah ke luar kampung. Bagusan yang di sini. Jelas. Kemudian ayah disebutkan lagi di kitab ini bahwa sholat Id walaupun lebih sedikit geraknya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha lebih sedikit pekerjaannya, lebih afdol daripada sholat gerhana matahari. Walaupun gerhana matahari dan gerhana bulan sholatnya 2 kali ruku. Sholat gerhana itu Bapak 2 kali ruku itu. Begitu kita udah ruku, bangkit kita Fatihah lagi, ruku lagi, bangkit lagi, baru sujud. Itu perbedaannya dengan. Padahal lebih banyak geraknya, bisa ya. Tapi lebih afdol sholat Idul Fitri. Bisa kira-kira ya? Bisa kira-kira masuknya di hatimu? Masuk kan? Masuk. Kemudian satu lagi ayat di antara ibadah yang walaupun lebih sedikit tapi lebih banyak pahalanya adalah berkurban. Kurban itu kalau kita cicipi kurban kita itu sedikit, itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya dibanding kita sedekahkan semua. Disedekahkannya semua kurbannya. Aku sedekahkanlah semua kurbanku ini Pak. Usapalah ada sama aku katanya. Tidak bagus itu. Bagusannya dicicipi sedikit. Masuk orang Bapak. Bagusan sedikit. Ba'da akli lukmi
Setelah kita makan sedikit kurban kita tuh, barulah bagus kita sedekahkan semuanya sama orang. Kalau belum ada kamu sedekahkan sama orang, indah bagus kita ya. Pahalanya lebih di bawah dibanding dicicipi sedikit kurban itu. Kenapa? Biar kamu rasakan sedikit saja. Jelas? Jelas semua? Jelas. Kemudian ayat apa lagi? Di antara pahala yang sedikit kerjanya ya, tapi dapat kita juga pahala yang besar adalah mengaminkan doa. Mengaminkan doa itu ya, orang yang mengaminkan doa setaralah dia dengan orang yang berdoa itu. Ada 3 umat Muhammad yang tidak diberikan kepada orang lain. Satu ayat assalam, mengucap salam itu cuma kita yang dapat. Karena salam itu ucapan penduduk surga. Yang kedua apa? Subuhul malaika, barisan saat sholat. Itu barisan malaikat itu. Kita dekatkan bahu ke bahu kita. Kalau kaki ke kaki nggak usah pala rapat-rapat kali, boleh orang. Tapi kalau bahu ke bahu rapatkan. Yang ketiga adalah amin. Apa? Mengucapkan amin. Barang siapa yang mengucapkan amin, setaralah dia dengan yang berdoa itu. Maka kalau dengarmu di masjid mendoa, umat mengaminkan kamu dari rumah, dapatmu apa yang diminta imam, walaupun di masjid dia meminta. Apa nomor 1 tadi Bapak ya? Salam. Salam. Kalau 3 kali kita bersalam ke rumah orang, tidak dia jawab, pulanglah. Pulanglah, dikitabkan kirul qaul. Pulanglah. Karena kadang-kadang ahli bait tidak mau menerima tamu. Habis kopinya, habis gulanya. Kau aja yang datang. Kapankah ahli bait cepat menjawab salam kita? Kapan? Saat pembagian 300. Coba. Sudah menunggu 01. Menunggu di rumah semua. Pembagian yang 300 semalam. Kalau yang 100 nggak ditungguin. 300 baru ditungguin. Ngiri-ngiri juga masyarakat ini Pak ya. Saya tanya murid saya kan, kamu ngecut di mana? Di Ajamu. Berapa dapatmu? 500. Siapa? Dokter Maya. Kalau kamu? Alia Rosa. Berapa? 300. Kamu siapa? Dari Simatubang. Berapa? Sekian. Kamu? Ganti. Sekian. Alah, udah capek-capek awak sampaikan hukum tetap juga. Ya kan Pak ya? Sudah habis? Sudah habis Pak? Belum? Tahu ngaku wajah-wajahnya loh Pak. Yang menerima sama yang tidak. Sekali lagi jangan Pak ya. Siapa ya? Tidak boleh ya. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira ya? Jangan. Kamu dapat sampai tidak? Kalau saya baca visi misinya. Saya tengok Ariwowo visinya banyak. Ganti di tengah-tengah agak sedikit. Dari Simatupang di bawah Ariwowo banyaknya. Saya baca, saya tengok ada yang 20% di dalam pendidikan. Saya baca, orang bapak ada baca visi misi. Mana ada? Saya ya. Jadi kita ayat sekali lagi, jadilah kita pemilih cerdas ya. Jadi ayatnya bersalam. Apalagi nomor 2 tadi? Barisan saat sholat. Yang ketiga mengucapkan amin. Setaralah kita dengan mendoa. Maka kalau mendoa orang ayah, tolong aminkan. Karena kamu tidak hafal doa-doa, dia hafal, aminkan doa itu bagus. Biar dapatmu apa yang dimintanya. Saya kira-kira. Nah, ada pertanyaan ini ya. Maksudnya dia tim ini. Ada pertanyaannya? Masalah yang disebutkan tadi ada. Ada pertanyaan? Masalah kurban Ustaz. Apa ya? Kalau yang tidak doyan memakan daging itu kan Ustaz bilang tadi Harus lebih mengikuti. baik yang mencicipi kan itu. Iya ya. Kalau yang karena tidak mau Enggak doyan. tidak doyan Gimana? Untuk mengambil berkah aja ya, sedikit saja mengambil berkah. Kita baru untuk mengambil berkah kurban kita itu. Maksudnya ya, kalau Nabi bagian hatinya diambil Nabi. Kenapa kita disunnahkan tidak makan sebelum khutbah Idul Adha?
Karena Nabi biasa selesai khutbah di Idul Adha, dipotongnya kurban, diambil Nabi dari itu bagian hatinya, dipanggang Nabi, itulah dimakan Nabi. Makanya kita sunnah jangan makan dulu sebelum sholat Idul Adha. Kenapa menyentuh Nabi? Nabi makannya kurban langsung orang Bapak. Kalau kita memang nggak kurban, lontongnya kan, cuman nyontoh sedikit lah, ya kan Pak. Nah, tapi ku tengok ada juga bapak merokok, belum lagi apa udah merokok dia. Kalau bisa contohlah Nabi sikit-sikit, jangan dulu makan, jangan merokok sebelum turun atib dari mimbar, bisa ya? Nah, sedikit aja ya mengambil berkah, bisa ya? Tapi kurbannya Pak Ustaz, kurban atas dirinya Rasul itu. Iya ya. Atas dirinya kan? Iya ya. Beda lagi sama yang motong kan? Kalau yang motong ayam begini kan, ini kan orang ayam ini sudah motong, sudah diamanahkan sama orang itu. Nah, kalau sudah ada akad amanah, mereka lah membaginya kan begitu. Diambil mereka bagian mereka, makan boleh, tapi dengan catatan bagian mereka nanti mereka kurangilah dari bagian yang ada. Maksudnya apa? Mereka kurangi. Tapi kalau sudah diikhlaskan ahli bait, saya. Tapi kalau belum ada ikhlas-ikhlasan dari ahli bait, mereka panitia pemotong suka dibagi dulu, dibagi di plastik, baru mereka ambil bagian mereka bakar bagian mereka. Saya. Apa ya? Berat juga itu, nggak pernah dilaksanakan itu. Enggak, memang Sudah banyak. diserahkan ya sudah gitu aja. Yang dilakukan selama ini kan begitu. Sudah diserahkan ya sudah. Baru mereka sok lah ya, suka mereka kan. Gitu. Nah, itulah ya. Padahal belum ada bagi-bagi kan. Belum. Nah, bisa ya. Ada lagi yang pertanyaan? Maksudnya dia cuma yang mengaji ini enggak? Kalau enggak putar kamu. Itu yang perlu. Bisa ya? Ada lagi ya? Sedikit-sedikit. Untuk berikutnya jangan lagi ya menerima uang itu ya. Ya ya. Oh ya, dengarnya ya. Kasihan nengok orang itu bayar 300 kali berapa puluh ribu. Alah, orang habis ke orang itu mau jadi pemimpin pun suka mengeluarkan uang banyak. Kasihan awak itu. Kapan kita dapat pemimpin yang baik? Kan? Betul ya. Kalau kita bermental menerima yang begitu, maka dibuat itu di kota Pinang Bosar. Pemberi suap dan penerima suap sama-sama masuk neraka. Banyak yang baca apa-apa yang belanja di pajak kan, bacanya aja, jangan situ kan. Betul ya? Jangan lagi ya. Ada pertanyaan lagi ya? Hah? Tapi di luar tema ini Pak, Iya. masalah wudhu ini Pak. Kalau di dalam ilmu fikih itu kan kalau kita wudhu itu membasuh Ustaz. Iya. Tapi ada juga saudara-saudara kita itu bukannya membasuh tapi cuma sekedar apa aja? Ini bukan Oh, membasuh. itu ayat di kitab I'anatul Thalibin. Di situ bahasa Arabnya al-ghuslu al-ingisal. Saya ulang ya. Al-ghuslu al-ingisal. Artinya apa itu? Membasuh atau terbasuh. Bisa. Membasuh atau terbasuh. Ini sekedar membasuh aja begini aja. Jadi kalau diginikannya saja ke apa itu udah sah itu. Saya. Tapi tidak dapatnya sunnah menggosok-gosok. Saya. Maksudnya ya? Ya. Diginikan saja ke sungai, diginikannya. Sudah sah itu. Karena sudah terbasuh. Maksudnya ya kan? Jadi berwudu itu membasuh atau terbasuh. Sah tidak kita dibasuh orang berwudu? Sah, bukan kita yang membasuh diri kita. Dibasuh orang, sah. Maksudnya orang ya? Tapi tidak dapatnya sunnah menggosok-gosok. Bisa diginikannya saja kan? Sah, karena sudah mengalirkan air. Bisa ya? Yang tidak boleh dilap. Nah, tidak boleh. Kalau tangan dilap-lap, tidak boleh. Diginikannya air di tangannya, baru digini-ginikannya enggak sah. Yang sah ini cuma rambut, bisa ya? Nah, kepala. Kalau kepala dilap sah, bisa. Diginikannya air, diginikannya sah. Maksudnya orang ya? Ada yang sah? Satu lagi.
amalkan Bismillah satu. Iya ya. Kemudian tasbih, Iya ya. terus alhamdulillah dengan Allahu Akbar Allah Akbarnya 34 kali. 34. Setelah diamalkan, kalau mimpi Ustaz mau menyampaikan kepada orang lain nggak bisa, gimana ya? Waktu pengaruh dengan ini tadi amalan. Mimpi ya. Setiap mimpi, kalau kita mimpi itu mau menyampaikan kepada orang lain mimpinya ini susah, nggak bisa. Lupa. Iya, Setelah dia makan. iya setiap diamalkan gitu kan. Tapi kalau Mimpi tidak bisa menyampaikan ke orang lain. Aku pun sering gila nih Pak. apa mungkin dari amal itu? Enggak ya. Enggak. Mimpi-mimpi apanya itu? Ahlam, mimpi-mimpi yang Mimpi manis. apa namanya? Hiasan tidur. Kalau mimpi dia yang apa? Yang manis. Empat saya. Orang meninggal apa yang nggak boleh terbawa di badannya, contoh kalau ibu-ibu ada implan, ada IUD, ada mungkin tali palsu, entah itu apa namanya pen, mana yang harus dilepas, mana yang boleh tidak dilepas. Kalau tidak usah dilepaskan dari badannya, bisa ya. Umpamanya pen, implan, nggak usah dilepaskan lagi. Orang yang meninggal, sepanjang itu barang tidak najis, bisa. Tidak najis. Gigi palsu juga tidak dilepaskan boleh. Kalau dia gigi tidak najis, bisa ya. Emas kan? Emas juga tidak najis, bisa ya. Emas tidak najis. Gigi emas itu sah untuk laki-laki dan perempuan. Ada 3 yang boleh dipakai laki-laki dan perempuan emas. Pertama gigi emas, yang kedua hidung emas, yang ketiga jari-jari emas. Bisa. 3-tiganya boleh dipakai untuk laki-laki. Gigi emas, hidung emas, satu lagi Hidup. jari emas. Tidak haram itu. Hidung itu macam mana? Dulu orang Arab kalau dia perang kena tangkap, itu dipotong hidungnya, menandakan dia pernah kena tawan. Karena hidung orang Arab itu panjang-panjang, bisa. Maka orang Arab itu menganggap aib kalau sudah terpotong hidungnya. Maka dibuatlah hidung emas pengganti penyeimbang aibnya, bisa. Diginikanlah hidung tuh emas. Jari-jari emas juga bisa disambung, macam-macam disarungkan dia, bisa. Itu nggak usah dicopot, nggak apa-apa. Tapi kalau dia najis, wajib dicopot. Bisa ya? Nah, implan tadi di dalam tubuhnya dia. Macam-macam kaki lah yang patah kan pakai pen itu. Usah malah dioperasi lagi yang operasi dulu ada pen lagi. Tidak usah. Biaya lagi. Maka tidak boleh menyunat orang yang meninggal belum disunat. Tidak boleh. Misalnya ada bapak-bapak orang konsesi non muslim masuk Islam di rumah ayah anda kita ya tokoh agama masuk Islam situ 5 menit masuk Islam meninggal belum sempat sunat, enggak usah sunat lagi, selesai mandikan nggak boleh disunat, merusak badannya bisa. Masuk orang bapak ya kalau lagi dibuka ya pak biarkan aja ya. Kalau gigi emas copetnya itu belum lagi meninggal waktu dia copot orang. Kalau gigi emas nggak bisa pakai posing kita pun meninggal. Kalau gigi emas ya yang lain-lain. Iya betulnya pak yang bilang. Zaman dulunya nampak awak dikebumikan ompong-ompong itu pakai gigi emas. Zaman dulunya itu. Zaman sekarang pak 3 hari dikebumikan dibongkar orang kuburan. Betul nggak pak? Ada lagi ya pertanyaan? Masalah apa hukum? Masnya dia terima ya pengajian kita ini. Jangan lupa ya kalau tarawih nanti suruh-suruh pendek aja, tapi Habis. habis. Kecuali mau menghatamkan Quran. Al-Quran baru buat suruh-suruh banyak. Maksudnya orang lain kan? Makanya Jumat itu pun bagusan Tabiis sama Al-Ataka daripada pakai suruh-suruh panjang itu. Kadang-kadang memang suruh-suruh panjang kan, pada terpotong-potong sen. Bagusan suruh pendek aja seperti Tabiis, kuliah ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi
habis saya ya. Ada lagi yang pertanyaan kita masalah hukum? Maksudnya dia itu orang yang ngaji ini kan? Maksudnya? Atau terpaksa orang yang datang menghormati? Kalau pas nggak ngaji, Bisa ya? ngerti kan? Gimana? Satu lagi ayat kelebihan umat Muhammad. Tadi kan ada 3, mengucap salam, barisan sholat, kemudian mengaminkan doa. Satu lagi ayat ya, kelebihan umat Muhammad itu yang tidak didapatkan umat sebelum kita adalah bisa mendoa langsung ke Tuhan. Umat sebelum kita tidak bisa langsung ke Tuhan mendoa kecuali melalui nabi mereka. Ya Musa do'ulana, Musa minta kepada kami. Ya Isa, ya Zakaria. Kalau kita bisa langsung ke Tuhan, itu kelebihan kita. Maksud orang ayat. Nah, kalau umat sebelum kita melalui nabi, ada keinginan mereka, jumpai dulu nabinya. Ya Musa, mintakan ke Tuhan. Ya Musa, mintakan ke Tuhan. Kalau kita tidak, ud'uuni astajib lakum. Berdoa kamu sama aku, kabulkan. Siapa? Kalau umat sebelum kita, ud'uuni astajib lakum. Mendoa kamu kepada aku Rasul, akan kukabulkan. Cuma Rasulnya yang bisa mendoa. Maksudnya. Jadi kalau begitu, apapun permintaan umat, doakan langsung ke Tuhan. Nah, bisa ya? Walaupun kita tetap memanggil ustaz, meminta doa. Nah, karena kata Nabi, bagus kita minta doa dari orang banyak. Kenapa? Tak tahu kita lihat siapa yang makbul. Tapi kita tetap doa. Bisa ya? Maksud orang lain? Nah, ada yang pertanyaan? Belum sampai nampak kamu ya? Ada pertanyaan? Kopi kita ada. Ini tenang aja. Ini agak ada yang membaca hayya ala sholat. Ini yang benar hayya sholat atau hayya ala sholat? Oh, sholat lah ya, sholat dimatikan dia waktu. Iya. Hayya ala sholat. Ada yang membaca gitu kan. Iya ya. Jadi yang benar itu yang mana? Hayya ala sholat. Matikan dia. Sholat ya. Saya ya. Cuman kalau Allah Akbarnya boleh 3. Boleh dibaca Allahu Akbar Allah, boleh Akbaru. Boleh Allahu Akbar boleh. Boleh juga dimatikan Allahu Akbar Allah. Nah, 3-tiganya boleh. Kita kasih bagus saja bisa. Bisa ya, 3-tiganya boleh. Dibaca pun langsung, dimatikan, dipatahkan bisa. Boleh 3-tiganya sah. Kita kasih bagus saja ya. Ada yang pertanyaan? Ini perkara masalah bacaan Al-Fatihah ya. Ada saya dengarkan itu kalau membaca Ihdinas Siratal Mustaqim itu harus mustaqim, kenapa nggak mustaqim? Saya dengar sering itu baca mustaqim. Nah, nanti pendengaran kita Pak. Kenapa enggak? Caranya itu ketemunya kan dengan sin. Kenapa Pak mut gitu? Mustaqim. Mana mungkin mustaqim? Dibaca Imam itu. Itulah ya saya dengar saya dengan ibadah itu. Enggak. Masih hidup orang. Mau ditanya langsung macam mana ya orangnya ini? Kok masih hidup? Nanti pendengaran kita lah ya. Itu saya dengar. Kok mustaqim kenapa enggak? Salah itu ya kan. Kayaknya kan kadang-kadang kayak mengubah gitu. Iya mengubah itu. Tapi saya kurang kuat, saya buka Al-Quran. Ini bukan mesin, kenapa Pak? Smooth gitu. Mau sudah tanggalan dia, hati-hati gitu kan. Saya biarkan aja. Begini ya. Kalau ada orang yang salah di kampung ini, bisa ya, maka tunjuklah orang yang berkompeten di bidang itu untuk memberikan teguran ke dia. Jangan langsung kita. Maksud orang ya. Nah, ini ada pertanyaan dari jemaah dibilang begini, Ustadz, apa itu Pak? Bilang, ada imam, saya tegur 3 hari tak dicakapinya saya. Baru saya bilang, Pak, kita pun yang menegur ini kadang-kadang ditengok orang yang kita tegur. Kalau samanya dengan dia, kau bacaan samanya katanya.
Tapi kalau kita tunjuk orang yang berkompeten, pasti dia terima. Bisa? Maksud orang ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ayah takut, ayah sampaikan aja sama orang yang berkompeten di kampung ini, yang bidang-bidang agama, mereka lah nanti memberikan teguran. Maksud orang ya kan? Saya, jangan langsung kita ya. Nah, kadang-kadang masyarakat ini kesalahan kita itu, betul lah ya kan? Misalnya kita tegurkan orang azan kan, kamu azanmu begini begini begini. Kita pun azan agak jeleknya bisa. Dibilang, oh bapak ini pandai-pandai menegur saja, tipik orang lagi diri pada nah itu kan. Tapi kalau kita suruh orang yang berkompeten, diterimanya. Itulah kadang-kadang ayah. Makanya saya selalu katakan, bukannya hebat ustadz tuh, tidak hebat. Tapi masyarakat nih suka ustadz tuh menyampaikan baru percaya. Betul kan? Kadang-kadang yang sampaikan masyarakat itu pas, sampaikan Pak Kadus pas, sampaikan ustadz kita pas. Tapi suka ustadz itulah baru pas rasanya. Nah, betul lah ya? Ini penyakit masyarakat ini. Betul ya? Maklum-maklum aja lah ya. Pandai kita mengkusuk. Kita bilang sama kawan kita, sini kau kusuk. Pandai. Oh, mas, tidak benar kau kusuk. Padahal pandai kita loh, cuman karena belum pernah buka praktek, nggak percaya dia. Nah, itulah kadang-kadang masyarakat itu saya ya. Nah, ada lagi pertanyaan mak, ya? Mak? Sebagai yang dihutangi misalnya, itu ada enggak aturannya berapa kali kita mengingatkan dan setelah itu terus gimana? Kalau aturannya tidak ada yang berubah, cuman kalau di kitab-kitab Asbawan Nasoir disebutkan, apabila ada yang berhutang sama kita, lebih sunnahnya, lebih abdulnya kita bebaskan aja dia, dibanding kita tagih misalnya. Itu kalau di kitab Asbawan Nasoir, lebih besar pahalanya kita bebaskan dia daripada kita tagih. Nah, kalau kita tagih tidak ada dosa. Berapa jarak menagihnya? Tidak ada. Cuman kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang menagih bagus dan berutang bagus. Bisa. Menagihnya jangan sampai kita marah-marah, maki-maki. Maka disebutkan di kajian kita sebelumnya ayat, haram hukumnya mengutangkan sesuatu kepada orang yang kita yakin dia tidak akan membayar. Bisa. Haram itu. Maksudnya, bagaimana keyakinan kita dia tidak membayar? Mungkin di konsesi ini sudah terkenal dia berutang di mana-mana. Datang di kita berutang, sudah terkenal di mana-mana dia berutang tak dibayarnya. Kita kasihkan lagi, haram itu. Haram kita kasih ke dia. Kenapa? Mungkin mengantisipasi efek samping di belakang hari bulan. Maksudnya Pak Arika? Kalau misalnya yang diutang itu bukan punya pribadi, misalnya punya kelompok, bisa jadi itu kelompok tertentu yang mengutangkan kepada orang, namun dia kayaknya tidak punya ikat untuk membayar. Apakah itu juga lebih baik untuk bicara secara kelompok itu dijelaskan? Karena itu yang kami misalnya punya umat misalnya. Kalau di dalam peradilan Islam Pak Kadus, apabila ada yang berutang dia tidak mau membayar, maka hukum utang tadi akan jatuh ke tangan kadi. Kadi itu adalah pemerintah. Tapi kan kita tidak konteks Islam pemerintahnya. Maka kadi akan menjumpai dia dan kadi bisa menyita barang dia untuk mengembalikan utang itu dalam konsep Islam maksudnya. Tapi kita kan tidak punya kadi, bisa. Maksudnya Bapak kan? Kadi berhak meminta ke dia dan kadi bisa meminta apa yang bisa diambil dari dia untuk melunasi hutangnya. Maksudnya apa? Dari sita asetnya, keretanya, bisa ya. Tapi kadi yang bisa untuk melunasi hutang dia apabila tidak ada keinginan dia membayarnya. Tapi kalau konsep kita masyarakat awam begini, maka ujung-ujungnya tetap ikhlaskan aja lah Pak Kadus, lebih bagus daripada bermasalah terus sama dia. Itulah dia. Jadi ini kalau kami upaya dan menentukan dan menyurati dulu. Jadi nggak menyurati dulu. Boleh Pak
bagaimana cara Pak Kades mendapatkan utang itu silakan. Cuman dengan kesabaran lah menunggu. Ini kalau konsep kita begini ya, menunggu lagi. Sama dengan kejadian ada di Bagan Batu, ada pengurus masjid, ngotot jadi pengurus masjid. Begitu dia jadi pengurus masjid, sebulan kemudian tayap duit 6 juta. Siap tayap 6 juta, mengundurkan diri lah dia. Akhirnya apa yang mereka buat? Mereka buat dari papan masjid itu utang Sianu 6 juta. Kenapa tahu saya? Saya baca. Saya ya. Begitulah mereka buat upayanya. Ketika mengikhlaskan itu tidak ada kesalahan sama pengurus itu. Coba ini suarakan Pak Kades sama seluruh anggota dan Pak Kades sampaikan. Kalau di sana begitu mereka buat dibuat di papan masjid itu kan. Sianu 6 juta. Cuman pintarnya juga bapak ini nggak pernah lagi masjid dia. Jadi nggak dibaca-baca. Aduh. Nggak dibaca-baca juga lah. Maunya baleho jadi buat di Bagan Batu itu bosar ya kan baleho. Utang Sianu 6 juta. Nah, kalau itu kurasa juga ya langsung. Saya ya, ada yang bertanya. Maksudnya dia timah yang mengaji ini indah. Saya mau cerita lagi Pak Ustaz tadi ternyata lalu. Apabila yang punya piutang sehingga ini sudah mati, yang punya piutang mengikhlaskannya. Katakanlah, ya Allah jadi bebannya ini, aku ikhlasnya. Apakah terlepas bagi mayit itu? Terlepas saya. Apabila ada orang berutang, ayah si pemilik uang, Iya. ayah ikhlaskan, itu akan berubah menjadi sedekah. Tapi tidak bisa zakat. Contoh, ayah ada zakat tahun ini. Itu ada orang berutang, dibilang ayah hati-hati. Udahlah, itu ajalah zakat. Enggak sah. Enggak sah. Kenapa tidak sah? Karena waktu dia berutang dengan waktu pembayaran zakat berbeda. Dia berutang tahun 2016. Pembayaran zakat terjadi 2024, tidak sah. Bagaimana caranya biar sah? Kita panggil dia yang berutang itu sini kan. Ada sama utangku kan? Ada. 2 juta kan? Ya, itulah zakat ku tolak samamu ya. Oh iya bang, sah. Ada akadnya di sana. Tapi kalau hanya diniatkan nggak sah. Maksudnya Yang saya maksudkan kepada yang meninggal. Iya. Jadi sedekah ayat. Lepas dia. Lepas. Nah, jadi sedekah ayat. Sedekah. Para sedekah. Nah, sama yang memiliki piutang tadi misalnya. Maka saya pernah sampaikan orang ayah, kalau ada utang ayah, catat, buat di dekat TV, buku catatannya. Mana tahu meninggal awak, dibaca anak awak. Tempat Pak Lardiono 6 juta, Pak Sugiono 8 juta. Langsung dibakar anak awak. Biar tahu orang itu bisa. Karena begitu orang meninggal yang pikir anak awak untung, nggak tahu dia utang. Catat utangmu. Tidak ada yang tujuh faktuhu. Bila kau berutang, catat. Itu konsep Quran. Catat. Maksudnya, catat utangmu. Biar tahu orang belum sini ya. Ada seorang ulama namanya Hisan bin Sinan. Hisan bin Sinan ini di dalam kitab itu disebutkan 40 tahun, kalau tidak silap 40 tahun dia tidak pernah tidur malam, selalu begadang, selalu berzikir, tidak pernah tidur malam. Begitu dia meninggal, berjumpa dalam mimpi sama orang, dibilang orang sama dia, bagaimana sekarang kondisimu Hisan? Dia jawab, saya masih terganjal. Apa yang mengganjalmu? Saya pernah meminjam jahit orang, tak saya balikkan sebelum meninggal. Jahit saja bisa mengganjal. Maksudnya apa? Kalau bapak enggak jahit, rokok Lukman. Allahu Akbar. Berutang. Rokok Lukman, tempat orang siapa? Rokok Lukman. Iya kan?
belum dibayar-bayar sampai meninggal. Lukman pula itu. Apa kata mereka? Udah rokok ilegal. Utang pula. Bayar utang. Jadi caranya misalnya teringatlah ini kan dari dulu masa-masa dulu ada pernah diambilnya punya orang, entah itu jenisnya secara utang ataupun secara resmi atau tidak resmi. Jadi setelah ingat itu dia terjadi kesalahan, bagaimana cara dia untuk menebus kesalahan itu? Sementara ini yang punya tak udah kemana? Baik ayah, di kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali menyebutkan, apabila kita memiliki hak orang lain sama kita, kita ingin mengembalikannya, orangnya sudah tidak tahu entah berantak kemana, maka kata Imam Al-Ghazali, salah satu caranya nomor satu adalah memperbanyak istighfar, memohon ampunkan dosa orang itu. Nomor satu. Yang kedua, kita marsidokah, apa yang kita ambil itu kita hadiahkan ke dia. Maksudnya apa? Contoh bapak dulu mengambil sawitnya 1 jangjang, harganya 90 kilo, marsidokah lah ayah. 90.000, hadiahkanlah 90.000 sama siapa? Demi sawit itu. Tapi tetap memohon ampunkan dosanya. Maksudnya orang ayah. Nah, itu caranya. Kalau yang itu di sana non muslim, Iya. tetap diminta ampunkan dosanya. Tidak lah. Belum ada bukannya tunggal. Yang dicuri bukan anu. Kalau kita ketahui orangnya, tapi kita malu untuk ini. Artinya ketika itu kita buka berisiko. Oh, kalau disebutkan di kitab itu, apabila kita membuka sesuatu beresiko, lebih bagus jangan buka. Contoh, kita ada dosa sama ayah haji. Kita pernah menggibah dia. Kita bilang dia haji kurang ajar. Lalu kita di lebaran mau membilangkannya, nggak boleh. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Pak Haji sering kami bilang haji kurang ajar. Kan makin parah itu kan. Nah, nggak usah bilang lagi. Nggak usah bilang. Maka disebut nggak usah bilang. Kalau menambah risiko. Kalaupun Pak Kadus mau ngasih sama dia barang yang diambil Pak Kadus, kasih aja lah. Ini ada mukbal sama. Terus apalah bilang hasil yang diambil dulu. Mau apa ya? Nah, nggak boleh ya. Lebaran itu tidak mesti mengungkap aib. Nah, tahunya kalau dia jarang abang pulang itu karena abang dimakan batu. Parah rumah tangga kita, karena kita sibukkan kita nggak boleh ya. Baik, ada yang mana pertanyaan? Orang ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu nggak ada ibu. Jadi Pak Ustaz, aku mau lagi di Pak Ustaz. Setelah agak dari wudhu, saya kan bersenggol sama orang rumah batal. Iya ya. Tapi tidak sengaja ini Pak Ustaz. Iya. Bersenggol dengan istri kita sengaja tidak sengaja batal asalkan tidak berlapis. Kalau berlapis tidak batal, walaupun lapisnya tipis. Nah, sengaja tidak sengaja, yang disenggol sama yang menyenggol sama-sama batal. Mazhab Syafi'i. Saya ya. Kalau mazhab lain suka ada syahwat baru batal. Mazhab Maliki suka ada syahwat baru batal. Berlapis tak berlapis batal kalau ada syahwat Maliki. Kalau Imam Hanafi tidak berlapis tapi ada syahwat. Bisa. Kalau kita batal, ambil saja wudhu balik ayatkan kepala. Seumpamanya tadi kita masih sholat, ini sengaja ada perempuan yang namanya jahat dia pikirannya kan. Iya ya. Nah, kita disenggolnya Batal ya. Batal. nah nggak sengaja ya. Atau gini ya, kita sholat kan. Kita sholat begini ya kan. Lalu ada orang yang jahat ya. Diginikannya kita. Dibaliknya kita, batal. Iya. Teman-teman itu kan sering itu kawan-kawannya kan. Pas dia sholat begini, diginikan kawannya dibaliknya, batal. Batal itu ya. Dibandingkannya dari Itu kita. mencuri orang mau tangannya ditahan. Batal ya. Sama manusia itu. Kalau banyak kucing ini
Kalau perempuan, kalau kucing betina bersentuhan sama kita tidak batal. Enggak batal. Kucing betina tidak batal. Enggak batal. Kalau kucing betina. Saya ya, yang sesama jenisnya, maksudnya sesama manusia, saya perempuan sama laki-laki. Kalau bencong yang sudah operasi transgender, sudah diubah kelaminnya dari perempuan, bersentuhan sama kita tetap tidak batal karena laki-lakinya dia. Hukumnya hukum asal misalnya. Maksudnya apa? Walaupun sudah transgender operasi, hajinya tetap haji laki-laki itu. Saya ya. Baik ya, ada pertanyaan lagi tidak? Pak Ustadz, masalah yang dibilang kawan kita tadi masalah bacaan Fatihah itu yang kita ketahui kan di sini. Setahu saya kalau saya pas ke Jawa, apalagi khususnya di daerah Jawa Tengah, daerah Purbalingga, Pak Ustadz. Jadi yang pernah saya dengar itu bacaannya mohon maaf lainnya sebelumnya yang kan bahasa ngapak. Itu kalau baca Al-Fatihah itu kan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ada yang gitu Pak Ustaz. Baik ya. Terus saya. Ya. Ya itu makanya yang begini kita dengar di sini Bapak tadi kan nanya. Jadi kalau yang begitu gimana gitu? Kalau dia bahasanya ngapak, Ya ngapak. ngapak ya. Apakah membatalkan Fatihahnya? Dalam kitab Buqyatul Mustarsyidin disebutkan apabila ada orang yang baca Fatihah menggunakan logatnya tidak batal Fatihahnya apabila logat tersebut tidak mengubah huruf Fatihah misalnya. Bacaan Fatihah. Kalau itu kan sudah mengubah ya. Ngalamin kan sudah mengubah ya. Itu tidak salah lagi misalnya. Tapi masyarakatnya begitu, nggak boleh. Agama tidak mentolerir adat istiadat yang harus mengikut agama maksud orang Bapak. Nggak maksud orang Bapak. Jangan kita paksa agama ini mengikuti ngapak itu bisa. Yang ngapak itu yang harusnya belajar mengikuti agama maksud orang Bapak. Tapi memang karakter orang itu bahasanya kan memang seperti itu, Ustaz. Enggak lah ya, itu yang diputar tadi mengaji itu orang Jawa nih itu, Muhammad Said ZA. Ya, Jawa Tengah sama Jawa Tengah kan beda. Kalau belajar ya indah itu ya, kalau belajar. Maksudnya Ya, saya sering di daerah Jawa ngapa kan gitu. enggak maksud saya. Maksud Dia Jawa ngapak. Ya. Dia baca Fatihah. Apakah sah Fatihahnya dengan mengubah menjadi ngalamin? Pertama, boleh Fatihahnya dan sah apabila dia dalam masa pendidikan. Terus belajar dia mungkin masih pasif pendidikan. Yang kedua, kalau dia tidak masa pendidikan, logatnya mengubah Al-Fatihah tidak sah. Enggak maksud orangnya. Enggak maksud orangnya. Contoh orang Yaman itu membaca ghairi menjadi khairi, orang Yaman. Khairil maghdubi. Begitu orang Yaman. Tidak sah itu. Karena sudah berubah dari ghairi menjadi khairi bisa. Nah, logat mereka begitu orang Yaman. Enggak maksud orangnya itu kata ya. Maksud orangnya. Jadi ayat betul ngapak itu ada, tapi tidak selamanya ngapak itu harus dikonsumsi Islam. Orang ngapak ini harus belajar mengucapkan yang sesuai dengan tajwid Al-Quran. Saya ya, kurasa orang ayat pun sudah mengantuk ya. Maksud orangnya. Kalau ada satu lagi Ustaz mengenai batalannya untuk dengan luas angin untuk ini ada yang sampai untuk satu kali sholat aja sampai 3 kali gara-gara kentut itulah. Jadi katanya kalau ditahan makruh
menahankan supaya nggak keluar. Makanya makruh. Betul itu Pak Ustaz. Baik ayah. Orang yang keluar angin ini ada dua kondisi. Kondisinya pertama, orangnya sehat. Yang kedua, orangnya tidak sehat. Ini yang ayah tanya yang mana nih? Yang tidak sehat atau yang sehat? Kalau yang tidak sehat itu, dia memang salisil re, sering keluar anginnya, tidak lagi bisa Iya, sering. tidak bisa ditahannya lagi. Keluar gitu aja. Yang itu ya? Atau masih bisa? Kalau menurut yang saya alami, memang karena sudah capek bolak-balik berwudu ya tak tahan kan itu. Masih bisa ditahan ya? Bisa tapi ya memang. Oh berarti masih sehat ya? Masih sehat itu. Tapi yang tidak bisa ditahan itu ya ada 3 dalam kitab fikih. Ada namanya salisil baul, pipis-pipis saja, tak bisa ditahan lagi. Yang kedua salisil madi, keluar saja madinya, tidak bisa ditahan lagi. Yang ketiga salisil rih, keluar saja anginnya, tak bisa ditahan lagi. Kalau orang yang 3 ini, yang keluar saja pipisnya, keluar saja anginnya, tak bisa ditahannya, ini sah dia berwudu. Sholatlah dia dengan wudhunya untuk 1 fardu dan sholat sunnah berkali-kali. Tapi syaratnya dia berwudhu setelah masuk waktu. Masuk dulu waktu baru sah berwudhunya. Tapi kalau ayat tadi masih bisa ditahan, berarti itu belum salisir re, belum bobol anginnya, bisa. Boleh ditahan. Tahan dulu ya, tahan. Masih bisa ditahan, harus ditahan. Tidak makruh lagi yang menahannya itu karena ayat sudah kondisi menahannya untuk mempertahankan wudhu, bisa bukan lagi apa bisa. Yang tidak boleh itu memang masih normal ditahan-tahan ya bisa. Jadi kalau kita di bagaimana kalau semuanya kebobolan sebenarnya dia sak depan pula ini. Nah kan di tengah-tengah pula mau keluar udah banyak sak belakang. Bikin mampu mengeluarkan keluar kita di apa kita lagi mana sholat Keluar aja ya, bisa keluar. kita nggak ganggu sak belakang Enggak ada di samping-sampingnya ya, samping-samping orang itu kan sampai ke belakang, dari samping-sampingnya loh maksudnya. Tengok dia yang mau ke belakang begitu dan main ya itu. Main ya. Begitu yang mau keluar tengok orang begitu. Tidak boleh kan. Kalau nggak mau digesernya tengok ayam matanya. Minggir kau. Kalau buat posisi imam baru saya bergeser ke samping lah. Maka dibuat di masjid itu ada ruangan pintu untuk keluar dari tempat imam bisa. Samping kan. Biar bisa imamnya keluar dari. Saya ya, baik tidak ada ya orang itu tuntun. Ini Ustaz, masalah sholat ini kan sering terjadi di masjid-masjid, terutama di kampung-kampung lah, di musola-musola. Sebenarnya di lingkungan musola itu atau lingkungan masjid itu ada yang fasik bacaannya, ya termasuk ilmunya, cuma selalu lambat datangnya, sehingga yang masuk imam ini yang nggak fasih. Kalau terus yang fasih tadi tidak menegurnya dengan tujuan supaya mempertahankan jamaah, boleh nggak itu Ustaz? Kemudian yang kedua, salah nggak orang yang fasih ini datangnya belakang-belakangan? Kalau yang fasih datang belakangan, sementara dia adalah imam yang dihukum oleh jemaah, tentu salah. Masa aku dikasih separuh Karena membiarkan imam itu dipimpin oleh orang yang tidak fasih. Salah lah dia, karena membiarkan imam itu dipimpin oleh orang yang tidak fasih. Dan kemudian dia tidak menegur orang yang imam yang tidak fasih tadi dengan alasan mempertahankan jemaah. Disebutkan di kitab Sabil al-Muhtadi, Imam Nawawi, Imam Asad al-Banjari mengatakan wajib bagi orang
untuk meluruskan bacaan orang apabila dia orang yang berilmu. Wajib diluruskannya walaupun tidak pada masjid itu. Bisa ayat. Tidak di masjid itu diluruskannya. Kita setelah selesai berjamaah, dia sampaikan di rumahnya. Bisa ya. Tetap harus diberikannya pendidikan kepada yang tidak pasti itu di mana salahnya. Kemudian Tapi di suatu kampung kan pernah terjadi tadi. Kalaulah sering kali Pak itu kami tegur, nanti dia nggak mau jamaah. Dosa nggak kami yang menjadikan dia nggak mau jamaah? Ini ini nggak di kampung sini, cuman dosa. di kampung sini ada juga mirip-miripnya sih. Tidak dosa. Dia salah, kita tegur. Bacaan dia salah, kita tegur. Tak mau dia datang ke masjid, patut dari tegur, nggak ada salah kita. Kita kan meluruskan dia. Maka kalau misalnya kita imam, saya lah misalnya di makmum, ada orang di belakang bacaannya salah, saya luruskan itu di murid saya pelan. Saya ya, kalau bisa saya tegur, saya sampaikan nanti pelan sama dia. Kalau masalah dia ditegur, dia tidak datang lagi ke masjid, nggak ada dosa kita misalnya. Tapi balik-balik yang tadi, ayah yang berkompeten menegurnya misalnya. Yang berkompeten menegurnya misalnya. Nggak maksud ayah yang pulang. Misalnya bagian masjid, bagian apa menegurnya misalnya. Masuk Ustaz, cuman saya pernah ketemu ini jauh. Kebetulan saya itu nganter manten gitu kan. Nah itu jamaahnya cuma 5 orang. Iya ya. Jadi kalaulah ditegurnya yang nggak pasti ini terus dia nggak datang, habis jamaahnya. Jadi bingung beliau, maka beliau nggak mau negur. Nggak ada situ ayah apa, nggak ada situ orang berilmu ya di kampung itu. Kurang tahu Ustaz. Cuman yang jelas, Setahu saya begini ya kan. yang jelas dia kalau bapak itu katanya emang ada sih yang pasti gitu. Cuman Iya ya, karena gini ya, setahu saya memang menurut saya belum banyak ya, belum balas 2 kali. Tapi saya tengok di kehidupan ini, Allah Ta'ala dengan maha bijaksananya selalu membuat di kampung itu ada orang berilmu, ada tukang obat, ada tukang kusu. Dilengkapi itu di setiap kampung itu saya. Nggak maksud kan? Saya tengok begitu dari alam-alam yang saya jumpai, semua rata-rata begitu. Alam manusianya kan? Nah, tengok ke konsepsi di sini ada ulamanya, ada tukang potongnya, ada tukang kusurnya, ada bengkelnya. Itulah bijaksana Allah. Jadi kalau misalnya di kampung itu cuma dia saja yang tegur tadi tak datang, nggak mungkin ya kan? Maksudnya yang bilang. Tapi kalau yang pasti tadi mungkin jarang ke masjid, jadi kalau ditegurnya nanti ini nggak datang-datang, nggak ada lagi, itu masuk akal bisa. bisa jadi lah Ustaz. Bisa jadi seperti itu kan. Nanti kalau tegur dia nggak datang, dia kosong masjid udahlah, biarkan aja. Nah itu cuma ada Ustaz. Nggak boleh ya. Kalau kondisinya seperti itu. Nggak boleh ya. Kenapa dibiarkan yang salah menjadi imam bisa? Bisa ya? Gawat kan. Orang-orang Begini Pak Ustaz, menyambung yang disampaikan Pak. Terlambat, sering terlambat. Berarti itu jadi makmum. Iya. Pertanyaannya, sahkah dia jadi makmum? Yang diketahuinya itu bersalah lalu kita ini. Kalau di kitab fikih tidak sah ya. Kalau Dia kitab yang tahu fikih- ini tadi. di kitab fikih ya. Orang yang ummi diberi imam sama yang orang yang fasih. Tidak sah kalau secara fikih. Tapi itu pun menengok bacaan Fatihahnya. Apakah Fatihahnya merubah huruf? Apakah Fatihahnya memanjang-manjangkan yang tidak dipanjangkan? Kalau Fatihahnya normalnya, huruf-hurufnya bagus, cuman lagunya tak ada, mungkin bisa. Nggak maksud saya yang bilang. Nah, tapi kalau misalnya surahnya dipanjangkan misalnya masad katanya, tidak malah berpengaruh surah kan dalam sholat kan Fatihah yang berpengaruh saya.
Kalau bisa ya janganlah dibiarkan ayah kan. Yang khusus kita ya imam. Satu lagi Ustaz. Kalau tadi itu nanti ya mudah-mudahan di sini nggak ada yang mudah-mudahan. Satu lagi, gimana maksudnya jangan berimam kepada orang yang dibenci? Ukuran bencinya itu dengan apa? Baik ayah, yang disebut benci itu di kitab Al-Um ya, boleh kita cross-check nanti. Yang dibenci itu maksudnya kata Imam Syafi'i di kitab Al-Um karangan beliau langsung adalah yang dibenci dalam syariat agama Islam. Misalnya imamnya mau menjudi, imamnya berzina, imamnya pokoknya perbuatan-perbuatan fasik dan maksiat. Maksudnya ya. Bukan Termasuk apa Ustaz? Imamnya itu mau suka bohong itu termasuk imam fasik itu kan? Fasik. Pandangan saya nggak boleh juga. Nggak boleh fasik. Fasik itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Tapi kalau misalnya imamnya sama kita benci sama imamnya, patunda dulu ada cewek kita dikawini imamnya, itu benci pribadi misalnya. Atau imamnya nomor 2, kita nomor 3, itu masalah pribadi, tidak boleh misalnya. Maksudnya ya, kalau masalah pribadi tidak boleh. Atau imamnya dapat PLT, kita tidak dapat PLT, pribadi itu bisa. Tapi kalau masalah syariat tadi ya baru boleh. Nah itu yang dibilang Imam Syafi'i, makruh hukumnya imam yang dibenci oleh masyarakat menjadi imam. Tapi bencinya masalah agama misalnya ya. Maksudnya orang lain. Kalau benci pribadi tidak boleh. Ayah bengkel, imamnya tak pernah berbengkel ke tempat ayah lagi. Dia pula imam nggak pernah lagi datang berbengkel ke rumah. Kalau mau dia berimam nggak boleh nih. Bengkel itu urusan pribadi kan. Maksudnya orang lain. Kadang-kadang masyarakat ini patunda pribadi kait-kaitkan ke masjid, saya nggak boleh. Maksudnya orang lain kan. Nah, baik, tidak lagi ya. Udah mengantuk orang lain kok. Udah mengantuk juga. Ada yang pertanyaan apa? Ibu-ibu nggak ada itu pertanyaan. Ayah, kalau ada wirid-wirid datang orang ayah ya, wirid-wirid Jumat datang, bagus itu ya bermasyarakat ya. Saya ya, bermasyarakat namanya itu ya. Ya, datang orang ayah ya. Saya bagi waktumu untuk masyarakat. Saya jangan nggak nampak ayah kan, nggak boleh ya, ada puluh, ada keduri datang ya, ya, apa itu nanti meninggal di rumah baru terasa itu, baru terasa, betul ya, masyarakat itu perlukan, saya ya, jangan orang lain bilang ya, masyarakat ya. Kemudian satu lagi ya, terakhir tadi kita. Apapun masalahmu ayah, jangan larikan ke jalan buntu. Aku tidak tahu benar atau tidak, ada dikabarkan jemaah pengajianku, kabarnya ini ya, kalau benar atau tidak saya tidak tahu, bahwasanya ada jemaah pengajian itu mengambil jalan pintas, meninggal di Silang Kitang. Silang Kitang sana. Kata orang itu kabarnya, tapi saya tidak tahu bunuh diri kan. Itu jemaah pengajianku juga itu. Jadi jangan sampai di konsesi ini ada yang begitu saya. Maksudnya ya. Nah, kalau ada masalah muaya, adanya di Kota Pinang PKDaya menyelesaikan masalah. Nambah masalah. Menyelesaikan masalah, nambah masalah. PKDaya bisa ya menyelesaikan masalah tanpa Masalah.
ya, yang panjang-panjang ya. Demikian saja, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini diberkahi Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.